Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana subuh ini? Alhamdulillah, semakin kritis. Hah? Semakin kritis. Berarti napas sudah di dada ke atas ini. Waktunya Ramadan sudah. Saya kira kita sudah host belum toh. Tidak ada yang host. Coba ini sudah mengkritik karena ini kita selalu dibayangi kira-kira yang kita lewati ini apa sudah diterima atau belum? Apa sudah cukup atau masih kurang? Nah, itulah yang humor kita kemarin dengan Pak Imam di sana. Iya. Dibilang Pak Imam, saya ini Pak Imam, saya doakan mudah-mudahan saja Ramadan yang akan datang bisa saya dapat lagi. Iya. Saya bilang, kenapa mau pikir Ramadan yang akan datang? Sedangkan sekarang ini kita sudah jangan belum habis. Iya. Sementara dalam perjalanan, tapi yang kita lakukan seperti yang diharap atau tidak ini yang. Iya. Tapi kita selalu minta supaya ketemu lagi. Padahal yang sekarang saja belum tentu kita isi semua. Tapi dia bilang, tapi namanya manusia normal, Pak. Seperti selalu bilang, kalau saya ketemu, awas kok. Kita ketemu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau saya ketemu dia pokoknya saya. Ya, tapi padahal dia bilang, wih, sebentar saya buka pokoknya cendol tiga gelas sama sedot ini haus sekali. Datang Allah belakang sumber biar setengah tidak habis. Ini yang semua ini. Nah, tetapi begini. Kata syukur walaupun itu apakah orang sekolah bilang bobot nilai apa itu walaupun tidak seperti yang tadi disinggung oleh Pak Kiai bahwa kita sudah mau habis, sudah mau di ujung Ramadan ini, kita belum tahu persis yang kita lakukan selama beberapa hari ini ada reda Allah, ada diterima ataukah tidak, ada kita mendapat syafaat dari Rasulullah ataukah tidak, itu yang kita kita. Tetapi semuanya itu namanya saja sebagai umat yang penuh dengan ikhtiar. Sesuai dengan petunjuk yang perlu kita ikuti, kesemuanya itu kita lewati saja. Yang penting kita berbuat. Seperti apa yang dikatakan Pak Kiai, niat harus berbuat. Jangan niat saya tidak berbuat. Itu menjadi permasalahan. Karena niat itu sudah bagus, tapi tidak dilakukan. Perbuatan itu adalah bentuk kesaksian kita pada saat nanti. Pada waktu yang ditentukan. Tapi begini, ini kan kita di ujung Ramadan. Ya kalau dihitung-hitung dengan jari tidak sampai lagi 10. Dan juga bisa juga minus plus tidak sampai 5. Minus plus kan begitu. Nah, kita ini kan berada pada akhir Ramadan. Dibilang Pak Kiai, dibilang Pak Ustaz, di ceramah-ceramah, banyak mereka menyinggung 10 hari terakhir Ramadan. Jadi saya bilang, jadi maksudmu? Dibilang dibilang kiai, dibilang ustaz, kan mereka yang baca kitab, kita ini hanya ikut saja. Saya bilang, jadi maksudmu? Dibilang katanya itu, dibilang Nabi 10 terakhir Ramadan. Tapi yang 10 itu jangan kau cari yang 10 semua. Tapi kau cari yang ganjil. Saya bilang, maksudmu bagaimana kah? Dibilang katanya 11, 13, 21, 15, 21, 23, 25, 27, 29. Saya bilang 31. Tidak 31. Saya bilang, kenapa tidak bisa 31? Bilang, itu puasa itu dibilang Nabi hanya 2 hari. Kalau 29 dan 30. Kalau Masehi ada 31-nya. Nah, tapi kalau bulan Hijriah itu tidak ada 31. Hanya 29, 30. Jadi saya bilang kalau begitu minta maaf. Nah, jadi bilang 21, 23, 25, 27, 29. Tapi yang banyak penekanan, dia bilang, saya dengar juga itu guru-guru juga itu sampaikan bahwa yang patut dan perlu itu, karena ini dibilang banyak hadis kah? Hadis. Lebih banyak ditekankan 27. Tapi bilang tidak. Yang penting dibilang Nabi 10. Jadi yang akhir 10 itu kita cari yang ganjil. Bagaimana mungkin itu? Yang semua ganjil kita lakukan ataukah kita pilih di antara ganjil itu?
Bagaimanakah itu? Jadi memang di akhir 10 dia katakan kalau di zaman Nabi itu di 10 terakhir jemaah membeludak. 10 terakhir Ramadan itu jemaah itu semakin membeludak, semakin sempit. Oh, bukan semakin maju. Ya, kalau sekarang semakin maju. Kalau di zaman Rasul itu semakin padat. Semakin padat dan masih tambah full. Tapi sekarang jamaah maju. Nah, itu bedanya sekali di zaman Nabi dengan sekarang. Ya. Kenapa di zaman Nabi? Karena itulah yang dikini oleh Nabi dengan para sahabat bahwa ya di 10 terakhir itu ada kelebihan yang luar biasa. Itulah yang malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita sekarang kita terpesona dengan kelebihan yang luar biasa di akhir Ramadan itu karena toko-toko itu memberikan diskon. Membeli baju oblong diskon 15%. Adakah? Ada, banyak di toko itu sudah ditulis. Kalau begitu apakah memang juga ada? Kalau kita padati itu jamaah, kita juga dapat diskon. Nah, itulah makanya ini yang dibahas kenapa di zaman Rasulullah itu padat, karena ada diskonnya lebih tinggi dari 15%. Yang mana itu? Yaitu alfi syahrin. Yang min alfi syahrin, yang 1000 bulan. 1000 bulan. Itu bonus di akhir 10. Bonus di akhir 10 itu 1000 bulan. 1000 bulan. Makanya orang tidak tahu menghitung. Dia pergi cari yang 15 baju oblong sementara Ramadan itu 1000 bulan. Jadi itulah sehingga di zaman Nabi dengan sekarang. Sekarang kita mau lihat. Lihat. 10 terakhir. Tapi itu di 10 terakhir ada penekanan. 10 terakhir ada penekanan. Apa itu? Pertama, takharu lailatul qadri fil witri min ashril awakhir Ramadan. Artinya apa itu? Carilah itu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan, pada malam-malam yang ganjil. Jadi yang tadi itu 21, 23, 25, 27, 29, 31 tidak ada. Tidak ada. Itu. Tetapi ada ulama yang mengatakan yang paling kuat itu bahwa malam Lailatul Qadar turun pada tanggal 27. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling besar potensinya itu Ramadan itu turun pada tanggal 27 Ramadan. Jadi ada pemahaman, ada pengamalan, ada bahasanya apapun yang istilahnya yang dipercayai, bahwa lebih ditekankan tanggal 27 Ramadan itulah lebih besar kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Tapi ini ada alasannya. Ada alasannya. Kenapa dia mengatakan? Kenapa? Dalam surah Al-Qadar, inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadari khairum min alfi syahr. Di situ 3 kali disebutkan Lailatul Qadar. 3 kali? 3 kali disebut Lailatul Qadar. Sementara kalau ditulis itu Lailatul Qadar, itu ternyata hurufnya 9. Kalau ditulis Lailatul Qadar tulis hurufnya 9. Jadi 3 ayat itu 3 kali 9 27. Berarti ini juga kita harus belajar matematika. Jadi ada juga dasarnya, tidak hanya sembarang menetapkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa di akhir ayat itu kan di ayat itu kan akhirnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada kaidah yang dipergunakan bahwa yang dimaksud salamun hiya. Kata hiya itu menunjuk kepada Lailatul Qadar. Nah, ternyata hiya huruf H dengan ya itu kalau diurut ternyata terletak pada 27. Maka katakan itulah sehingga ada kuncinya. Jadi hiya itu huruf H dan ya itu kalau dalam bahasa disebut dengan damir yang menunjuk kepada Lailatul Qadar. Sehingga dikatakan 20. Salamun hiya
Ya. Oh, salamun hiya. Ya. Hiya 27. Ya. Hiya 27. Oh iya. Itulah yang difahami oleh yang duluan memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Utamanya memahami posisi Lailatul Qadar, maka mereka sodorkan pemahamannya ini kepada Pak Kiai sampai Pak Kiai memberikan penjelasan seperti ini. Tapi ada lagi. Iya. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil. Nah, sekarang sudah disebut Pak Imam tadi. 10 terakhir malam ganjil itu 21. Tapi ada yang mengatakan kalau sekiranya tahun ini puasa dimulai pada hari Senin, kalau puasa kita mulai hari Senin, maka Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 21 Ramadan. Iya. Kalau puasa hari Selasa, mulai hari Selasa dengan Jumat, maka itu akan turun pada tanggal 27. Selasa dan Jumat. Jadi siapa kalau datang bulan Ramadan, hari Selasa. Dimulai. Berarti turun hari tanggal Jumat 27. Kemudian kalau hari Rabu itu akan turun tanggal 29 dengan hari Ahad. Nah, jadi kalau puasa hari Ahad berarti Lailatul Qadar 29 kalau itu dengan hari Rabu. Kemudian kalau puasa itu dimulai pada hari Kamis, maka itu Lailatul Qadar turun pada tanggal 25. Iya. Kalau Sabtu dimulai puasanya, maka turun Lailatul Qadar pada tanggal 23. Berarti kalau yang hitungan ini memang semua malam ganjil itu akan ditempat tergantung kapan mulai puasanya. Oh, jadi kalau begitu mudah-mudahan diperbaiki dan ini salah. Ya. Kalau yang puasa tadi hari Kamis berarti dia tanggal 25. Iya. Kalau hari Rabu tanggal 29. Ya. Ya. Tapi ini lagi persoalan barunya Pak Imam. Apa itu? Dia bilang, bagaimana Ramadan ini tahun ganjilnya 2? Kenapa ada 2? Iya. Yang namanya ganjil itu tidak 2, karena kalau 2 itu genap itu. Ganjilnya 1. Dia bilang, oh iya, saya tahu itu. Dia ganjilnya maksudnya begini, sama yang tadi. 11, 21, 23, 25, 7, 29. Itu ganjil itu. Jadi cuma dia mengatakan, bagaimana ada yang mulai hari Rabu, ada yang mulai hari Kamis. Berarti ganjilnya juga 2. Iya. Sekarang karena mulainya juga kita harus carikan solusi supaya jangan bingung. Jangan bimbang. Apa solusinya? 1. Itulah sebab dikatakan bahwa kita melakukan sesuatu itu didorong oleh niat yang baik dan sesuai keyakinan. Jadi orang yang mulai puasa itu hari Rabu karena dia yakin. Karena dia mengatakan, itu kan sudah ada bulan. Iya. Sekalipun saya tidak lihat. Maka yang puasa hari Rabu ya sesuaikan dengan malam ganjilnya itu. Berarti 29 dia. Pada hari Rabu ganjil. 1. Pada hari Rabu Jumat ganjil. 3. Kemudian Ahad ganjil. Begitu saja. Jadi yang jelas, kalau ini mohon diperbaiki Pak Kiai. Jadi yang jelas, karena Kiai sudah tadi sampaikan bahwa kita akan memulai itu dimotivasi oleh keyakinan. Jadi yang sekarang bolehkah saya mengucap yang salah ini? Nanti Pak Kiai yang tepat. Jadi yang salah begini. Ya, yang seperti itu, yang puasa duluan ya. Hitung saya sesuai dengan jalannya itu dia toh. Yang di belakang itu saya sesuai dengan jalannya. Jadi yang penting tetap ganjil. Ya, tetap ganjil sesuai dengan ganjil. Jadi bahasanya bahwa tidak ada ganjil 2. Yang sekarang kau duluan berarti ganjil. Kau duluan tiba di pos di sana. Nanti saya di belakang begitu. Yang penting posnya itu tetap tulis yang sama, ganjil. Jadi kalau kita tetap simpulkan bahwa yang dimasuk ganjil di akhir terakhir itu 21.
23, 25. Terserah yang mau mulai dulu. Dia mulai dari mana? Dari mana? Yang penting kau dari mana, tapi yang penting pos 21 kau ada, pos 23 kau ada di dalam, 25 kau ada di dalam, 27 kau ada di dalam, 29 kau ada di dalam, 31 jangan kau masuk. Kan kita bisa ke 31. Nah sekarang kalau kau sudah lebaran nih, ada lagi solusinya. Apa lagi? Jadi katakan ya sudah sekali ginian. Kan saya ditanya, siapa itu yang salah Pak? Saya bilang pertanyaannya yang salah. Yang salah, betul. Karena tidak ada yang salah. Yang salah. Kalau kau mengatakan mana yang benar, nah itu benar pertanyaannya, yang benar jawabannya. Karena dua-duanya benar. Kalau kata tidak ada yang salah. Yang salah tidak ada, yang benar semua. Yang salah itu yang tidak mau beribadah pada malam ganjil. Ataukah yang apa namanya, yang salah itu tidak mau puasa. Tidak mau puasa. Itu jelas kesalahannya. Ya, kalau dia tidak puasa kan tidak ada ganjilnya. Tidak ada ganjilnya. Karena kada kan tidak ada ganjilnya. Kalau orang kada itu kan tidak ada perhitungan ganjil. Tidak ada Lailatul Qadar, tidak. Walaupun kau ganti 30 hari, tidak ada. Tidak ada apa namanya, tidak ada. Karena dikatakan siapa yang merusak puasanya di bulan Ramadan, tidak ada rusak, tidak ada alasan hukum yang dibenarkan, maka tidak akan bisa diganti walau sepanjang tahun, sepanjang masa. Nah, tidak ada halangan saya hari tidak ada uzur baginya dalam Ramadan, kemudian dia tinggalkan puasa itu, maka tidak ada sama sekali diisyaratkan untuk mengganti Ramadan itu. Kenapa tidak ada jalannya ganti? Bagaimana mau ganti di bulan lain saja? Nah, tidak sama kalau bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu hanya satu kali. Oleh karena 10 akhir Ramadan dia tidak ada di situ. Tidak ada. 21 dia tidak punya, 23 tidak punya. Jadi kalau dengan demikian, maka Pak Imam, karena kau sudah tanya, ini Kiai sudah jawab. Jadi saya hanya mengulangi saja apa penjelasannya Pak Kiai. Jadi kamu mulai dari kapan? Yang jelas tidak usah kau tanya. Yang penting kau pasti ada pada 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29. Sesuai kau awali itu. Dan yang juga satu juga seperti itu. Dia akan dapat juga malam 21, 23, 25, 27, 29. Sama Ji. Ketemu semua Ji. Ada yang paling moderat lagi Pak Imam. Bagaimana moderatnya? Ada yang paling moderat dan ayat. Jangan usah kau pikir, tidak usah hitung itu 21 malam apa saya datang katur Lailatul Qadar, tidak usah. Bagaimana caranya? Solusi yang paling modern. Wal fajri wal layalin asyrin was safai wal watr. Coba. Demi fajar yang 10/10-an. 10 hari. 10/10-an. 10/10. 10 yang pertama apa? 1 sampai 10 Muharram. Ada hari Asyura. 10 sampai 10 sampai 1 sampai 10 Zulhijjah. Karena ada hari Nahar, ada hari Tasyrik, ada hari Tarwiyah. 21 sampai dengan 29 Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Itu yang disebut layalin asrin, hari-hari persepuluhan. Nah, jadi kalau begitu saya hanya ingin Pak Kiai perjelas ataukah salah saya ucap. Jadi yang jelasnya kita berada pada posisi 10 ini, persepuluhan. Pada ayat yang lain mengisyaratkan seperti itu. Maka Pak Imam, kau dengar itu komokula? Obio. Maka kita tetap berada pada posisi tidak ada bahasanya Pak Kiai, tidak ada perbedaan di dalam kita berada dalam Ramadan. Cuma saja siapa yang duluan tetap ada pada persepuluhan, tetap ada pada Lailatul Qadar, yang di belakang juga tetap ada pada persepuluhan dan berada pada posisi Lailatul Qadar. Ada lagi, masih ada sambungannya. Apa itu? Wasafi wal watri.
Tidak usah kau pusing-pusing itu. Karena memang kenapa Allah merahasiakan itu Lailatul Qadar supaya kita isi semua. Kan dikatakan memang 10 terakhir. Jadi maksudnya ada malam genapnya, ada ganjilnya. Kalau kau ragu-ragu, datang saja malam genap, datang malam ganjil. Jadi yang penting kalau begitu, mohon maaf kalau salah Kiai. Iya. Pak Imam dengar. Yang penting 10 Ramadan gosok saja. Gosok saja semua. Karena pokoknya semua juga. Ya. Tapi kau gosok itu jangan kau lupa. Ya. Itu tadi itu. Iya. Artinya tiap malam ke 10. Ya. Baris saat maju terus. Maju terus. Dibilang Kiai tadi kalau di masa Nabi 10 akhir Ramadan. Ya. Padat. Sampai di luar semua itu ada. Tapi kalau ya sudah itu. Sekarang ini lagi kita mau membahas itu. Kenapa di hari terakhir? Maunya itu hari pertama. Karena masih banyak orang. Jadi maunya, keinginannya Pak Kiai dengan saya. Ya hari pertama. Mulai kalau bisa itu Lailatul Qadar mulai malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi saya mau pulang sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.